Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Syafira Azahra dari kelas 1B Akuntansi. Eh, Malam ini kita akan melakukan diskusi yang berjudul Landasan Hukum Ekonomi Syariah Islam. Saya di sini bertugas sebagai moderator di channel si Abah. Halo Abah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya, saya persilakan untuk Yunita memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Yunita Permatasari Eli dari kelas 1B Akuntansi. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Siti Nurhasana dari kelas 1B Akuntansi. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan menjalankan sesi tanya jawab yang akan, boleh deh Yunita dulu. Halo Yunita, bisa dengar? Atau lanjut aja Siti Nurhasana. Minatan nih Bang kamu. Oke, baik. Eh, Abah, saya ingin bertanya mengenai landasan hukum ekonomi syariah yang telah Abah bahas di materi sebelumnya. Jika kita menerapkan hukum ekonomi syariah ke dalam kehidupan sehari-hari, namun ekonomi kita yang namun ekonomi kita tidak meningkat atau masih sama seperti sebelumnya, bahkan Baik, sesekali sebelumnya terima kasih. omset kita menurun. Apakah ada kesalahan dalam menerapkan hukum ekonomi syariah tersebut? Atau itukah yang disebut dengan ketetapan atau takdir dari Allah? Terima kasih ya, Bah. Baik, terima kasih Siti Hasanah. Pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus, tentu saja agak berat ini. Ya, eh, penerapan ekonomi syariah oleh kita berarti kita di dalam menjalankan aktivitas ekonomi kita berusaha untuk eh, menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Misalnya kita diminta untuk berdagang secara jujur. Ya. Terus kemudian kita diminta untuk katakanlah saling membantu, tidak mengharapkan semata-mata mencari laba yang sebesar-besarnya. Ya. Dan kita juga mengikhlaskan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah dan juga dalam rangka mencari perbekalan kita. Karena kita tahu dalam setiap aspek kehidupan kita termasuk dalam aktivitas ekonomi itu pastinya akan ada catatan-catatan. Sehingga eh, kita siap untuk mengatur aktivitas ekonomi kita tidak semata-mata dalam rangka menumpuk-numpuk harta, tetapi uh, melakukan keseimbangan dengan uh, saling membantu sesama umat Islam, saling membantu sesama manusia, dan kemudian juga kita tidak apa semata-mata ingin menumpuk-numpuk harta kekayaan. Oleh karena itulah ketika kemudian kita sudah melakukan itu semua, ternyata kehidupan ekonomi keluarga kita tidak menjadi baik, ya malah kemudian ya katakanlah mengalami penurunan sehingga seolah-olah kita menjadi ragu apakah yang uh, disyariatkan di dalam Islam di dalam hal aktivitas ekonomi itu ada kekeliruan. Ya, kok yang sudah saya jalankan bukan makin membuat ekonomi saya menjadi baik, malah makin terpuruk. Barangkali kita juga ingat ya bahwa Allah juga berfirman bahwa jangan jangan kamu itu mengaku-ngaku beriman sebelum diuji. Ya, diuji keimanan kamu itu. Kamu akan diuji dengan berbagai hal, misalnya dengan kesempitan rezeki, ya, kemudian diuji dengan keluarga, kemudian diuji dengan masalah kesehatan dan sebagainya. Jadi mungkin saja bahwa ketika kita sudah berniat untuk menjalankan aktivitas ekonomi kita secara syariah,
kita sudah melakukan semuanya dengan jujur, kita menyiapkan semuanya mencari ridha Allah, kita membantu dan sebagainya. Eh, Ternyata makin mengalami penurunan. Barangkali justru disitulah kita melihat bukti apa yang dikatakan Allah tadi, bahwa kita akan diuji. Benar nggak bahwa kita tuh memang meyakini ekonomi syariah itu sebagai ekonomi yang paling baik yang disyariatkan oleh Allah kepada umat manusia supaya mendapat kebahagiaan dari dunia maupun di akhirat, ya. Sebab kalau misalnya kita ukurannya adalah masalah materi, kemungkinan besar kita akan menganggapnya sebagai suatu kerugian. Kan dalam kuliah ataupun video yang lalu sudah kita jelaskan bahwa ketika kita meminjamkan orang, ya, lalu kemudian kita tidak mengenakan tambahan eh, jumlah, misalnya kita minjemin 1 juta, kemudian kembali 1 juta, itu secara ekonomis kan dianggap merugikan. Apalagi kalau kita pikir secara hukum ekonomi kapitalis, yang 1 juta mestinya kan ada penambahan menjadi 1 juta sekian gitu kan, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada balikannya atau malah punya resiko tidak dikembalikan, itu pasti kita berpikirnya malah wah, ini mah malah merugiin nih kita pakai ya hukum syariah. Oh, ya kan, bukannya malah untung dapat tambahan uang, tadinya uang kita 1 juta terus kemudian dipinjemin jadi 1,2 juta, 1,3 juta, ini malah udah tidak ada tambahan jumlah, lalu kemudian ketika orang itu tidak bisa membayar, kita diminta untuk memberi tenggat waktu atau malah kalau perlu ya dimaafkan. Oh, ini kan secara ekonomi matematis kapitalis sih jelas rugi lah. Itu enggak rugi dong kalau begitu. Makanya kemudian kan judul video yang lalu, ya rugi dong kalau utang kagak dibayar gitu kan. Yang jelas-jelas kita udah kehilangan uang kita gitu. Maka berarti kita memang berpikirnya jangan seperti itu. Dari awal tadi saya katakan bahwa kita meniatkan apa yang ingin kita lakukan dengan ekonomi ini adalah mencari ridha Allah dan tidak menghitungnya secara matematis berdasarkan ala pikir kapitalis. Ya, jadi kalau misalnya kita minjemin 1 juta, maka kita sudah harus siap bahwa kemungkinan ada risiko yang tidak menyenangkan akan terjadi. Oleh karena itu Allah sudah mewanti-wanti dalam arti kita harus saling membantu, ya kan, saling tolong menolong. Tetapi juga dalam arti tangan kita tidak boleh terlalu gegabah, tidak boleh terlalu boros, tidak boleh asal minjemin kepada orang-orang sehingga kemudian kita tahu resikonya akan menjadi besar. Artinya kita harus bisa mengantisipasi yang mau minjem uang sama kita itu benar nggak orang yang jujur, ya kan. Kalau ternyata orang itu sudah kita ketahui ternyata orang yang memang punya record yang nggak bagus, sering ngemplang, ya jangan dikasih. Kan dia hanya minjem, keputusan dari tangan kita, kita mau kasih atau enggak. Katakan misalnya dia mau hibah-hibah, tapi dia tahu biasanya orang ini kalau minjem mau hibah-hibah, tapi giliran mulangin, oh enggak, malah galakan dia. Ya udahlah, kalau memang mau dibantu ya sekedarnya, tapi kalau nggak mau bantu kan hak kita berdasarkan track record dia. Supaya apa ya? Supaya dia juga jadi jerah. Cuma kalau misalnya dia menghibah terus kemudian dia tidak bayar dan itu dilakukan berulang-ulang, lama-lama kan dia jadi kebiasaan juga. Kebiasaan juga ngutang sama si A, sama si B, sama si C, sama si D. Orang lain dibikin bangkrut, tapi dia kemudian dia santai-santai aja. Kan nggak benar seperti itu. Ya kan? Jadi Allah itu sudah mewanti-wanti kita. Kalau memang orang itu meminjam, hendaknya ada yang mencatat, ada catatannya, ada buktinya. Kalau perlu, ya katakanlah ada semacam kwitansi, ya, untuk jadi bukti bahwa dia memang melakukan piutang kepada kita. Lalu kemudian eh, kalau bisa ada boroknya, ada jaminannya, sehingga kita ada jaminan bahwa uang kita itu tidak hilang dan itu menjadi tanggung jawab dia. Kalau dia merasa bahwa ngutang terus kemudian barangnya kita tahan, kan juga jadi bertanggung jawab untuk kembalikan. Ya, sebenarnya Islam udah melakukan batasan-batasan. Begitu juga dalam hal berdagang, kita diminta untuk
apa tidak menipu. Ya, kita diminta untuk jujur, kita tidak melakukan pengurangan takaran. Ya, kita melakukan bisnis dengan jujur. Tapi kita harus yakin bahwa yang namanya bisnis mau jujur mau enggak pasti ada fluktuasi. Biarpun kita tidak jujur juga belum tentu laku terhembus, ya kan? Apalagi kita jujur ya kemungkinan itu juga merupakan suatu godaan bagi kita sehingga kita kemudian tidak meyakini oh kalau gitu ini Islam ngajarinnya nggak beres nih masih ada salahnya berarti nggak tepat ini Allah ngajarinnya. Kita jangan melihat ke situ, kita tetap yakin bahwa apa yang diturunkan Allah untuk umat manusia dan juga terutama kepada kita yang mengaku beriman adalah yang terbaik. Bahwa setiap bisnis itu ada untung ruginya, ada fluktuasinya, kadang turun, kadang naik. Kita mau pakai sistem apapun juga pasti begitu kondisinya. Mana mungkin yang namanya berdagang itu untung terus. Tapi juga nggak mungkin rugi terus, ya kan? Kesulitan dan kemudahan kan gantian aja seperti kita dalam kehidupan juga kan ada waktunya kita nangis, ada waktunya kita ketawa. Kalau kita carinya nangis mulu itu nggak ada itu adanya drama Korea atau drama Indonesia nangis mulu nggak ada ceritanya dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada gantiannya sama dengan gantiannya malam dengan siang bergantiannya sulit dengan kemudahan jadi bisnis juga kalau kita berpikirnya negatif bahwa ini gara-gara kita menjalankan syariat Islam akhirnya saya malah jadi bangkrut ya sangat mungkin jadi bangkrut beneran karena memang kita persepsinya udah persepsi negatif ya kan kalau kita berpikir negatif kan semuanya jadi negatif kalau kita pesimis maka semuanya jadi susah tapi kalau kita optimis dan kita yakin bahwa semua itu memang resiko bisnis dan bahwa Allah memang mungkin sedang memberikan suatu ujian secara matematis kita mungkin rugi tapi kan dengan adanya kita ikhlas dengan adanya kita berniat membantu dengan adanya kita niat mencari perbekalan di akhir nanti otomatis kerugian-kerugian kecil mah biasa-biasa nggak ada masalah itu nggak akan membuat kita jadi putus asa malah akan membuat kita semakin yakin bahwa pada akhirnya kan apa namanya ya dalam Abdullah juga dikatakan ya wal akhiratu khairul laka minal ula bahwa nanti akhirnya akan lebih baik daripada permulaan kan gitu jadi di awalnya mungkin mengalami kesulitan tapi karena kita tabah kita tetap optimis kita tetap kuat kita tetap apa namanya meyakini ya pastilah baik dunia maupun akhirat itu akan menerima ganjaran yang sebaik mungkin. Jangan itu kemudian menjadi keraguan bagi kita dan bahkan kemudian udah kan begitu saya nggak mau lagi pakai syariat Islam. Nah, apaan? Ternyata tidak terbukti. Nah itu berarti kan iman kita jadi goyang-goyang. Berarti iman kita tidak tidak istiqomah ya. Berarti kita kembali lagi mempertanyakan. Dan kemudian kita kembali lagi pakai sistem riba ya silakan aja pada akhirnya kan semuanya akan ada akibatnya nggak mau lagi deh dagang secara Islami malah banyak ruginya udahlah saya mau seperti biasa aja kadang-kadang nipu kadang-kadang bohongin kadang-kadang sumpah-sumpah kadang-kadang ingkar janji dan sebagainya ya semua juga akan ada balasannya juga mau baik mau buruk semua akan ada balasannya gitu ya nah jadi eh, harus kita yakini bahwa kita mau menjalankan ekonomi secara apapun memang udah menjadi kodrat kadang kita untung kadang kita rugi itulah bisnis ya nggak mungkin untung terus nggak mungkin pasti ada ruginya dan juga nggak mungkin rugi terus pasti ada saatnya untung juga jadi kita terima itu sebagai satu apa ya, satu ketetapan ya memang kalau kamu bilang kodrat ya memang kodrat sama juga dengan siang dan malam kodrat sama juga dengan kanan dan kiri ya kodrat ya kan sama juga dengan kesulitan kemudahan ya kodrat nggak bisa kita hindari jadi tinggal kita bagaimana mensikapi saya kira begitu ya Nur Hasanah silakan kalau kamu merasa masih kurang puas kamu uh, ini lagi bantah atau apalah sanggah lagi silakan nggak ada masalah kita lagi diskusi gimana Nur Hasanah cukup Cukup, Abah. Terima kasih. oke berikutnya nanti Kiara dulu deh ini si Yunita bengong juga ini Boleh, Abah. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam
izin bertanya, apakah sistem ekonomi Islam dapat membantu atau menjadi solusi dalam permasalahan ekonomi Islam? Dan apakah prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di negara ini? Kayaknya abang udah pernah jawab deh ini pertanyaannya. Entah dari kelas lain atau entah kelas ini juga. Kayaknya pertanyaan itu nggak asing deh. Pernah aja abang jawab. Kalau nggak salah minggu, bukan minggu ya. Podcast yang kemarin malah. Nah, jadi artinya apa ya? Kita tahu bahwa yang namanya umat Islam di Indonesia ini kan mayoritas. Ya, kan? Kalau semuanya menjalankan ekonomi secara syariat Islam dengan keyakinan, dengan istiqomah, ya pasti akan membawa dampak. Karena apa? Karena kan dalam ekonomi Islam itu yang penting adalah tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keingkaran dan dosa. Ya, otomatis akan membawa dampak. Ya misalnya, ya katakanlah yang tadi saya sebutkan, orang kaya memberi pinjaman atau bukan pinjaman tapi suatu bentuk kerjasama. Orang kaya punya modal lalu kemudian memberikan kerjasama kepada orang yang pinter tapi tidak punya modal dengan sistem mudharabah kerjasama bagi hasil untung, ya kan. Dan kemudian atau si orang yang nggak punya itu bukannya kerjasama tapi diberi pekerjaan sehingga dia punya penghasilan, ya otomatis dong akan membantu. Nanti yang miskin yang tadinya nganggur karena dikasih pekerjaan sama orang kaya, ya otomatis dia menjadi punya penghasilan, berarti dia akan bergeser dari kemiskinan menjadi lebih baik, ya kan. Begitu juga orang kaya. Orang kaya itu karena eh, dia menjalankan secara syariat Islam, ya kemudian dia sendiri tidak tamak di dalam mengelola hartanya, tidak rakus, dan dia berharap bahwa apa yang dilakukan itu dalam rangka mencari keridhaan Allah, ya otomatis dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang malah merugikan orang lain. Satu kasus yang tadi sore abah baca di ini ya di detik.com, itu ada berita bahwa seseorang, ya namanya siapa, Undang kalau nggak salah ya. Dia itu utang kepada seseorang perempuan, lagi perempuan itu rentenir ya, itu hanya utang 1.300.000, tapi bunganya itu 35%, dicicil selama 10 kali, ya. Jadi berapa itu 35% kali 1.300.000, berarti satu satu kali cicilan dia harus mencicil berapa. Dan ternyata kemudian si penghutang ini nggak beres cicilannya, terjadi tunggakan-tunggakannya, mungkin karena memang dia lebih sulit ya. Ya, akhirnya dia nggak bisa membayar cicilan, ya. Sampai akhir cicilan itu macet dan kemudian dalam waktu sekian lama utang itu dari 1.300.000 berubah menjadi 15 juta, ya 15 juta kemudian ditagih, ya dia tidak mampu, akhirnya malah tindakan dari si rentenirnya overacting, dia menyuruh orang-orangnya untuk merobohkan rumah si penghutang tadi, rumahnya dirubuhin. Coba kita lihat di sini ada penumpukan jumlah dari 1.300.000 menjadi 15 juta. Itu aja udah luar biasa ya. Artinya si orang yang yang tadinya lagi sulit makin sulit kan. Tambah lagi kemudian rumahnya dirobohin. Kan makin makin kacau itu. Tapi apa yang terjadi? Ketidakberkahan terjadi langsung, yaitu apa? Ini kan jadi perkara hukum. Sehingga kemudian si yang memberi pinjaman dengan antek-antek yang merobohkan rumah itu kena kena perkara, yang otomatis dia kena perkara karena pasal-pasal pidana pengerusakan properti milik orang lain. Itu kan ada hukumannya sekian tahun. Kalaupun misalnya dia merasa punya uang, dia katakanlah relatif, dia coba menyogok ya, pasti keluarnya lebih dari 15 juta. Itu udah pasti, ya kan. Perkara di katakanlah dia mau coba nyogok di kepolisian, kemudian nanti di kejaksaan, kemudian di peradilan dan sebagainya. Ini pasti keluarnya malah ratusan juta, jauh di atas 15 juta.
Itulah bukti bahwa kalau kita menjalankan suatu sistem ekonomi tidak berdasarkan syariat Islam dan kemudian berpikir semata-mata hanya mencari kekayaan dan berpikir tidak mau membantu orang yang dalam kesulitan dan malah menjadikannya sebagai objek, sebagai sasaran, sebagai ladang rezeki, maka yang terjadi bukannya dia untung, malah buntung. Dia berharap dapat 15 juta, tapi dia kemudian pandangan matanya menjadi gelap oleh karena kemarahan orang tua bisa bayar utang, timbullah satu keputusan yang aneh, yaitu merobohkan rumah orang. Kan seharusnya dia sadar bahwa tindakan itu kan berbahaya ya. Ya akhirnya kalau rumah orang dirobohin, dia berurusan dengan hukum, berurusan dengan polisi. Ya, otomatis dia akan masuk penjara beserta antek-anteknya. Ya. Kalaupun dia mencoba untuk berkelit dengan cara mengandalkan uangnya, itu udah pasti keluarnya lebih dari 15 juta. Itu bukti ya, bahwa kalau kita mencoba untuk menjalankan suatu sistem ekonomi dengan cara yang tidak islami, kita marah sama orang karena dia nggak bisa bayar utang, kita kemudian menjadi gemas karena apa? Berharapnya uangnya jadi 1,3 jadi 15 juta, kok malah nggak dapet dapet, ya kan? Terus kemudian karena emosional, karena gelap mata, berujung pada keputusan yang irasional yang nggak masuk akal. Masa utang 15 juta aja kemudian padahal 1,3 jadi 15 juta sampai belum rumah orang. Ya kan, sekejelek apapun rumah orang pasti nggak mungkin lah di bawah 15 juta. Nggak mungkin, biar rumahnya gubuk kalau tanahnya ada. Ya kan bisa ada hitungannya gitu. Nah, berarti kan dia dibujuk oleh, ya katakan oleh setan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak masuk akal, didorong oleh emosi dia, didorong oleh ambisi dia, sehingga dia kemudian keluar dari pemikiran yang rasional. Nah, seperti itulah ya. Banyak juga orang yang kemudian ya katakanlah misalnya kemarin ini ada penimbunan minyak goreng gitu ya. Dia kan berharapnya dengan melakukan penimbunan akan mendapatkan keuntungan. Tapi nyatanya malah terbongkar dan akhirnya menjadi perkara hukum. Barang-barang bukti disita, dianya sendiri menjadi perkara, ya kan? Kemudian dia diancam hukuman. Kembali lagi, kalaupun dia mencoba untuk berkelit dengan cara memainkan uang, pasti yang keluar lebih besar daripada keuntungan yang diharapkan. Itu ya, contoh-contoh seperti itu ya. Tapi andai kata sebaliknya, kemudian si rentenir tadi berpikirnya secara Islam bahwa dia melihat bahwa orang yang utang itu memang dalam keadaan sulit, lalu kemudian dia ringankan atau dia beri tangguh, atau kalau perlu orang itu, ya udahlah kamu kerja nanti utangnya dihapus dari gaji kamu, kan bisa aja ya. Nah, sehingga lama kelamaan utangnya itu hapus atau apalah caranya, atau barangkali dia malah merelakan, pastilah pikirannya menjadi lega, ambisinya menjadi turun, dan pasti dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal, yang menjebak dia, menyeret dia untuk berurusan dengan masalah hukum. Saya kira gitu ya caranya. Oke, next. Masih ada? Tiara, barangkali ada pertanyaan, silakan. Cukup, Abah. Cukup. Ya, Yunita. Baik, Silakan. Abah, saya ingin bertanya perihal tentang karakteristik hukum ekonomi syariah. Salah satunya adalah melarang praktik riba. Larangan praktik riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Quran, melainkan juga hadis, yaitu ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan dia pastikan menghitung amalmu. Bagaimana pandangan menurut Abah, di luar sana masih banyak lembaga atau perusahaan yang menawarkan pinjaman online yang berdasarkan bunga yang besar? Mohon penjelasannya, Abah. Terima kasih. Ini sebenarnya jawabannya udah saya kasih ya, dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Otomatis seharusnya bisa langsung dipahami bahwa pertanyaannya muter situ-situ juga nih. Oleh karena itu coba Kiara, menurut kamu gimana jawabannya dari si pertanyaan Yunita tadi? Gimana? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya pinjol itu ada karena kita juga kan, karena
ada beberapa orang dari kita yang menggunakan jasa itu. Jadi sebenarnya kuncinya itu ada di kita. Kalau memang kita merasa kalau memang kita merasa eh, ingin menjalankan hukum ekonomi sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan aturan-aturan yang telah dituliskan di Al-Quran atau hadis, kita menjalankannya gitu. Jadi kita nggak akan tergiur sama pinjol, gimana juga, gimana pun kebutuhan kita gitu. Karena itu tadi kita kan dari awal percaya kalau hukum Islam itu adalah hukum yang mutlak gitu, hukum yang ada di paling atas gitu. Jadi eh, kalau memang seperti itu berarti kita menduakan hukum Islam seperti yang 2 minggu lalu Abah jelaskan kepada saya. Itu Abah. Oke, menurut Nur Hasanah gimana? Ya, Abah, saya setuju dengan pendapatnya Kiara. Adanya eh, hutang online itu adanya karena kita sendiri, karena kita yang mau gitu. Kalau misalkan kita tidak berminat dan kita ingin menerapkan hukum ekonomi syariah, maka kita tidak perlu untuk menghutang di online-online itu. Oke, satu pertanyaan. Sebenarnya orang itu terdorong untuk melakukan peminjaman, baik pinjol maupun yang lain. Itu sebenarnya mutlak karena kebutuhan atau karena keinginan sih? Keinginan untuk konsumtif atau memang dia benar-benar butuh? Kalau sekedar untuk makan, apa dia perlu tahu sampai pinjam-pinjol? Seringkali kita itu melakukan pinjaman seperti itu karena kita terdorong oleh nafsu konsumerisme. Pengen beli ini, pengen beli itu, yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Tapi kita merasa bahwa jalan satu-satunya untuk mendapatkan itu adalah melakukan pinjaman. Jadi nggak apa bahwa pinjol itu kemudian beresiko besar karena bunganya tinggi dan sebagainya. Jadi nggak kepikir. Kembali lagi ke tadi itu kalau kita terbiasa untuk berpikir segala-galanya itu dengan uang, ya pastilah nafsu konsumerisme kita yang muncul. Betul nggak, Kiara? Bahwa nggak selalu orang minjem itu karena butuh, karena kebutuhan mendesak. Banyakan itu justru karena ada kepengen untuk ya katakanlah seperti sosialita, pengen punya HP baru, pengen punya ini baru, padahal nggak mendesak-desak amat tuh nggak kira. Betul Abah. Ya, seringkali kan karena nafsu seperti itu ya, ya Hasanah. Iya betul Abah. Iya, jadi bukan belum tentu itu kebutuhan apa namanya yang mendesak banget. Rasa-rasanya kalau menurut saya sih ya, kalau memang rasanya cuman hanya untuk sekedar makan, apa iya sih sampai perlu pinjaman pinjol katakanlah sekian juta? Kan dia tinggal bisa bekerja asal dia mau bergerak juga untuk makan aja sih. Indonesia ini saya pikir ada lah, kumpulin kardus bekas, kumpulin botol aqua bekas asal mau bekerja. Yang susah itu kita ini kadang-kadang kerja nggak mau tapi hidup pengen wah-wahan gitu, dipaksa pasain diri untuk memiliki sesuatu, ya makanya minjem minjem itu kemudian kan seharusnya dijadikan modal untuk kerja. Ini satu realitas ya. Kadang-kadang kita punya pengusaha aja ya, UKM sering minjem di bank, niatnya untuk apa, jadi modal usaha, tapi begitu dapat itu malah konsumerisme, untuk bangun rumah, untuk beli motor, untuk beli mobil. Akibatnya usahanya sendiri tidak ada pasokan modal baru, otomatis tidak berkembang, tapi bebannya nambah, ada cicilan. Kan gitu yang terjadi. Itu yang membuat kadang-kadang UKM itu menjadi bangkrut itu seperti itu. Jadi dia dapat pinjaman dari bank seringkali bukan untuk memajukan dia punya usaha, tapi untuk wah-wahan, untuk beli mobil supaya kelihatannya oke punya, untuk betulin rumah, padahal rumahnya juga nggak perlu nggak perlu dibetulin karena memang belum mengalami kerusakan. Usahanya sendiri nggak dipasok modal baru, maka kemudian usahanya tidak berkembang, yang berkembang justru cicilan utang. Ini realitas seperti itu. Makanya saya katakan tadi, kita nggak ada yang maksa kok untuk minjem-minjem pinjol.
Pinjaman online seperti itu. Betul kata kamu bahwa keputusannya di tangan kita. Kalau kita bisa ngerem nafsu untuk hedonis, nafsu pengen pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya HP baru, pengen punya ini baru, pengen kelihatan wah gitu, supaya dilihat hebat, padahal boleh minjem. Yang terjadi adalah seperti itu. Ya sumber penghasilan nggak nambah, beban cicilan tambah ada. Itu loh, makanya kemudian sering terjadi nggak bisa bayar utangnya. Sehingga kemudian ya namanya kapitalis kan pinjol kita udah tahu lah bunganya tinggi, ya kan. Nah, gitu. Jadi memang yang penting adalah kita mampu mengerem keinginan kita. Apakah itu memang mudah suatu hal yang benar-benar mendesak? Saya nggak terlalu yakin tuh. Kebanyakan berdasarkan pengalaman, pengamatan, itu kebanyakan ya seperti itu. Lebih didorong oleh nafsu hedonis, pengen kelihatan wah gitu. Jelas ya Yunita ya terkait dengan pertanyaan kamu. Jadi apa namanya kalau kita menjalankan ekonomi apa, dengan sistem kayak gitu, menggali lubang sebesar-besarnya tapi tidak punya kemampuan mengelola yang baik, yang terjadi pemasukannya segitu-gitu juga, tapi cicilan beban utang menjadi tambah banyak. Gitu. Oke, jelas nggak? Jelas, Abah. Jelas ya. Jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, Kiara barangkali ada lagi, silakan. Atau kamu mau bantah yang bukan bantah sih, artinya berpendapat gitu terhadap atau memberi komentar lain terhadap kasus-kasus yang tadi saya bilang. Benar nggak bahwa orang tuh sering kali minjem bukan karena kebutuhan? Coba kasih komentar kamu tentang itu. Iya, Bah. Kebanyakan gengsi karena syarat pinjol itu kan termasuknya mudah. Hmm. Syaratnya mudah, terus kemudian kan berdasarkan KTP aja ya katanya. Nah, terus kemudian gampang deh gitu ya. Nanti bisalah gini gini gini. Dan kemudian juga ternyata itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang perlu-perlu banget. Pengen beli HP baru gitu kan, atau pengen apa motor baru gitu kan. Yang sebenarnya masih bisa ditunda, masih bisa ditunda, tidak sesuatu yang mendesak. Itu enggak Hasanah? Banyak orang tuh minjem bukan karena kebutuhan yang mendesak, tapi pengen wah. Betul, Abah. Di sekitar saya juga banyak orang yang menggunakan pinjaman online untuk kebutuhan yang sebenarnya tidak perlu, yang tidak dibutuhkan banget gitu. Kayak cuman untuk mengikuti tren, contohnya. Terus untuk kayak gaya-gayaan aja. Jadi Iya, bukan untuk kebutuhan yang penting banget. iya. Pengen punya HP baru, padahal punya HP, ya kan? Pengen kelihatan hebat, lalu kemudian pinjam pinjol, ya melalui pinjol beli yang baru. Yang terjadi kan apa namanya bukannya itu kan bukannya ini ya, bukan sesuatu yang sifatnya investasi, tapi malah cuma pemborosan. Karena dia nggak menghasilkan apa-apa. Yang ada malah menghasilkan beban utang. HP baru kan sama sekali nggak menghasilkan ada uang masuk. Yang ada kan yang keluar jadi tambah banyak. Yang tadinya nggak punya utang pinjol, akhirnya jadi punya. Dan kalau dihitung penghasilan yang ada nggak cukup. Jadi memang gengsi itu butuh biaya terus. Jadi benar kita harus mengerem apa yang menjadi keinginan kita. Apalagi sekarang ini kita lihat ya, apalagi misalnya katakanlah kamu anak-anak muda, gengsi lah, masa HP itu lagi jadul gitu. Masa ke orang yang lain udah HP-nya udah keren-keren, saya masih pakai Nokia. Nggak ada lagi yang pakai Nokia zaman sekarang kan. Atau apalagi Asia udah nggak ada lagi Asia aja untuk libur kita masih pakai Asia, malu atau gimana gitu kan. Padahal masih bisa untuk komunikasi, padahal masih bisa WA. Ya, tapi kita pengen apa katakanlah yang bisa nonton Netflix, ya kan? Ya otomatis lah harus HP yang mahal. Mana ada bisa yang Netflix yang ada filmnya ya kan? Nggak mungkin. Itu pasti yang harganya mahal. Jalan satu-satunya adalah pinjol. Nah, maka lupalah dia dengan
apa bebannya akan jadi bertumpuk-tumpuk. Tadi itu kembali lagi, Islam mengajarkan kita untuk tidak konsumerisme kan, yang menahan diri untuk tidak mengumbar keinginan kita terhadap nafsu-nafsu hedonis. Kalau kita nahan diri kan kita jadi nggak punya beban keinginan-keinginan itu. Ya, orang dulu nggak punya apa-apa kok, makan juga sederhana, ya kan? Nggak mikirin pengen ini pengen itu, umurnya malah panjang-panjang tuh, betul pada sehat-sehat. Orang sekarang pengen ini pengen itu, akhirnya begitu tua dikit langsung pada bengek, langsung pada penyakit ini penyakit itu. Ya ada yang kena diabetes, ada yang kena penyakit jantung, ada yang kena kanker ini kanker itu, ya karena makanannya juga nggak, jadi nggak teratur lagi. Udah makanannya nggak teratur, udah gitu jarang bergerak lagi, olahraga enggak apa enggak, ya otomatis lah kena stroke lah, kena inilah kena itulah. Itu semua kembali kepada cara berpikir kita kan. Hatinya selalu rungsing aja ngeliatin apa orang lain kok bisa, kok saya enggak. Jadi orang lain beli mobil, dia malah beli panadol gitu kan. Karena pusing aja ngeliatin orang lain maju, kok gue begini-begini aja. Akhirnya paksakanlah kemudian. Padahal kalau semuanya ya udah, dia kita kita, dia rezeki segitu kita segini, ya udah, alhamdulillah masih bisa makan kan gitu ya. Saya tuh kalau lagi makan ya terus terang aja, saya selalu begini, selalu berpikir, alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah masih ada yang dimakan. Sebab banyak orang punya duit tapi nggak bisa makan. Makan garam sedikit naik darah tinggi. Makan manis sedikit gula. Makan gurih sedikit kolesterol. Duit banyak, ini nggak ada gunanya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya kan? Nah, ada orang yang badannya sehat, makan apa aja bisa. Duitnya nggak ada. Pengen ini ngiler doang, nggak punya duit. Pengen itu ngiler doang, nggak punya duit. Maka kalau kamu bisa makan dengan makanan yang enak, maka bersyukurlah. Alhamdulillah masih bisa makan dan masih ada yang dimakan. Banyak orang bisa makan nggak ada yang dimakan, atau apa namanya, banyak uang tapi ini nggak boleh itu nggak boleh karena banyak larangan. Nah, jadi kita bersyukur masih dalam keadaan sehat. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, kayaknya kita nggak punya beban deh, nggak pengen macam-macam deh. Yang penting sehat kok. Kamu banyak duit tapi kemudian banyak penyakit, buat apaan? Ya kan? Banyak duit tapi kemudian banyak apa, banyak beban diuber-uber sama debt collector. Yang lebih parah lagi, kemudian orang-orang yang nggak bersalah ikut diuber. Ada mahasiswa yang minjem pinjol kemudian pakai nama abah, kan kurang ajar tuh, nggak pakai ngomong lagi. Abah di uber-uber sama pinjol, lalu dibilang berarti anda apa namanya, berkomplot. Kurang ajar amat berkomplot itu pinjol, pinjaman pinjol yang cuma 3 juta. Ngapain? Berkomplot katanya, berarti anda bersekongkol dengan mahasiswa anda. Itu mahasiswa juga bisa-bisanya pinjaman ojol pakai nama apa. Entah bagaimana. Kadang-kadang saya juga bingung. Apakah nama Allah dijadikan referensi atau gimana? Atau pinjolnya sendiri yang kemudian secara otomatis kemudian jadi tahu bahwa, ya katakanlah di catatan apa nomor HP Kiara ada nama Abah, langsung semua dihubungi. Atau Mang Kiara yang kemudian mencantumkan sebagai referensi, penjamin hutang Kiara adalah Abah. Ya kan bisa aja kemungkinan. Tapi yang jelas ini berapa kali coba diuber-uber pinjol. Tapi saya masa bodoh, nggak ada urusan. Kenapa? Mau tahu juga kagak dia minjem. Kadang-kadang saya nggak tahu ini mahasiswa udah lulus atau belum gitu loh. Ya tapi itulah anak-anak sekarang, berani-beraninya nyantumin nama nama dosennya untuk pinjaman online. Nah, gitu ya. Jadi semuanya kembali lagi kepada kita. Kalau kita mampu mengerem, nah, mampu menjalankan semuanya dan punya yakin bahwa apa, kalau kita hidup sederhana aja, nggak pengen ini dan pengen itu, dan kita sesuaikan, jangan sampai besar pasak daripada tiang kan gitu ya. Jangan sampai pemasukan cuma 10 kok pengen 100, ya selebihnya kan 90-nya ngutang. Ngutangnya dari mana bayar? Itu kan karena kemauan. Sekali lagi belum tentu karena kebutuhan. Tapi kadang-kadang pengen, wah dianggap sosialita gitu ya. Wah dianggap pengen, wah gitu. Wah udah hasanah HP-nya baru. Padahal besokannya abah yang diuber. So, Anda berkomplotnya. Anda tuh berarti bekerja sama dengan Siti Nur Hasanah untuk minjemin uang dari saya. Ah, tahu gehente gitu kan. Oke, jadi kira-kira gitu. Saya kira cukup ya. Lumayan beberapa pertanyaan bisa kita bahas pada malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, saya kembalikan kepada Kiara. Saya akhiri penjelasan saya. Wabillahi taufiq
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah atas penjelasannya. Teman-teman, itulah tadi hasil diskusi kita mengenai landasan hukum ekonomi syariah. Semoga penjelasan dari Abah dapat masuk dan dapat dimengerti oleh kawan-kawan sekalian. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.